Sultan uranium palsu dan tidak tahu malu. Kepada pemilik warung yang diutangin makan sebesar 500.000 rupiah. Sekali lagi saya undang ketemu saya dan saya akan ganti kerugianmu 10 kali lipat. Yang kedua, peringatan kepada para pemilik akun YouTube, TikTok, IG, juga infotainment dan juga media manapun, jangan undang sebagai narasumber orang yang sudah tidak tahu malu, diketawain semua orang, karena sama saja kamu merusak citra media kamu, merusak citra produk kamu, ya. Bahkan nanti yang dituduh ada gangguan jiwa malah kamu sebagai pemilik media, ya. Jadi kalau kamu mengundang orang tukang bohong, berani bohong di publik, maka pemilik akun, produser infotainment, pemilik TikTok dan pemilik IG yang mengundang tukang bohong tersebut, nanti malah kamu yang dituduh sebagai ODGJ atau produk kamu bohongan. Jadi jangan rusak reputasi kamu, oke? Jangan rusak reputasi kamu, ya. Salam Hotman Paris. Sudah tiba. Halo Bang Hotman. 500 miliar ya? Bang Hotman punya 500 miliar ya? Di rekening saldonya ya, di depositonya. Oh, 500 miliar. Aduh, kayaknya nggak bisa beli tanah saya Bang Hotman. Tanah saya itu saya kasih murah kepada orang, 1000 hektar saja, hanya harganya 2 triliun ya. Tapi kalau Bang Hotman nggak punya uang, saya kasih diskon lah 500 miliar, jadi 1,5 triliun per 1000 hektar. Saya punya 55 hektar 55.000 hektar Bang Hotman di Parung ya. Kalau abang mau beli boleh ya, kalau abang punya duit buat bangun perumahan boleh juga, buat keluarga juga boleh, buat nyimpen jin juga boleh di sana. Jadi Bang Hotman gak usah nunjukin uang 500 miliar depan saya, nggak kepake itu ya. Udah nggak main saya mainnya udah triliun Bang Hotman ya. Jadi nggak usah nyebut 500 miliar, itu udah nggak kepake bagi saya ya. Kalau deposito gitu, aduh, deposito 500 miliar kecil banget sih Bang ya. Tuh kalau abang mau bayarin nggak usah bicara sejuta semeter deh, saya kasih abang 200.000 semeter ya, tanah saya di Parung ya. Silakan Bang kalau mampu, tapi kalau nggak mampu saya diskon lagi Bang, 500 miliar saya diskon, jadi 1,5 triliun ya, per 1000 meter loh Bang. Saya punya 55.000 hektar Bang ya. Jadi per 1000 hektar abang saya kasih 1,5 triliun kalau abang mampu itu juga. Tapi kalau abang nggak mampu, jangan saingan sama saya Bang. Udah abang mendingan serang-serang orang aja, saya emang nggak mau diganggu lagi, saya lagi puasa ya. Tenang aja Bang, slow Bang, saya nggak bakal kalah sama abang, tenang aja. Abang mau ngomong apa tetap saya bisa counter Bang. Makasih. Udah nggak mikirin itu ya, karena gue ini kan anggap itu udah nggak penting. Hotman Paris itu udah nggak penting banget gitu. Yang pertama, dia udah kalah sama gue, kalah semua-muanya ya kan. Dari harta dia kalah, dari intelektual dia kalah, dari kecerdasan dia kalah ya, dari sikap integritas dia kalah, dari perkara yang dia tangani dia kalah, dari ingin memenjarakan Rasman Arif Nasution sampai sekarang dia kalah, walaupun dia mempropaganda beberapa kali ya kan, sampai akhirnya dia tidak membicarakan masalah objek daripada perkara yang kita permasalahkan, malah melebar kemana-mana. Sekarang malah Rudi Salim dikait-kaitkan dengan dia, hingga Rudi Salim saya somasi dan saya pun telah membuat surat ke Lamborghini Itali dan Ferrari Itali. Saya juga membuat surat ke Lamborghini Asia Tenggara dan Ferrari Asia Tenggara, karena saya adalah seorang customer yang akan membeli Ferrari dan Lamborghini. Memang ada niat saya mau beli, tetapi karena permasalahan ini yang digoreng oleh si Hotman Paris dan Rudi Salim, akhirnya ini membuat nama saya cemar, sehingga saya sebagai customer ya, atau konsumen, merasa terjolimi dan merasa terdegradasi ya, karena sikapnya Rudi Salim
yang membocorkan rahasia mekanisme podcast di tempat dia kepada Hotman Paris. Sehingga narasi yang dibuat oleh Hotman Paris seakan-akan saya meminta uang atau mengemis uang. Saya tidak pernah mengemis. Saya sudah bilang berkali-kali, ada di WhatsApp-nya sudah saya sebar di media sosial, WhatsApp-nya dengan Rudy Salim ya, dengan manajemennya. Saya bilang, kamu yang ngejar-ngejar saya. Saya sudah nolak loh beberapa kali. Saya bilang gitu. Kamu meminta kepada saya, mengemis kepada saya agar saya mau di podcast Rudy Salim. Saya bilang saya nggak mau kalau dibayar murah. Saya mintanya 25 juta atau minimal 15 juta. Tapi dia memohon lagi, meminta, akhirnya deal di angka 6 juta. Ya, dengan DP 1 juta. Oke, nggak ada masalah. Dan uang itu tidak pernah saya pegang sedikit pun. Saya kasih ke staff saya dan buat isi bensin 3 mobil itu. Dan 15 paket hoka-hoka bento itu biasa tuh saya. Kalau dipanggil podcast, saya selalu minta untuk staff-staff saya yang datang. Sanggup? Anda sanggup? Saya akan datang untuk memeriahkan podcast Anda atau YouTube Anda. Kan ada take and give. Ada simbiosis mutualisme yang terbangun di sini. Kenapa harus dibicarakan masalah hal remeh-temeh, hanya uang 6 juta honor daripada narasumber kepada Hotman Paris oleh Rudy Salim. Sementara Rudy Salim mengaku dia adalah public marketing ya, yang membranding PT Ferrari dan PT Lamborghini Indonesia agar PT Lamborghini Indonesia dan PT Ferrari bisa terangkat namanya dan bisa laku keras dagangannya. Tapi dengan sikapnya Rudy Salim hari ini sama dengan menjatuhkan brand Lamborghini loh. Saya diwawancara itu di depan Lamborghini dan Ferrari yang mau saya beli. Gitu loh. Bagaimana saya seorang konsumen yang berniat baik ingin membeli Lamborghini dan Ferrari itu, tapi nama saya dijatuhkan hanya dengan propaganda dan framing uang transport podcast 6 juta. Bisa dibayangkan. Di dunia manapun tidak ada orang segila, kalau ini benar ya, segila Rudy Salim dan Hotman Paris. Kenapa? Honor ini biasa diterima oleh semua narasumber dimanapun, berdasarkan hasil kesepakatan. Dan honor ini menjadi rahasia pribadi antara mereka berdua, ya, yang telah mengikat kerjasama apabila honor ini terjadi. Ini menjadi rahasia pribadi. Kenapa diumbar oleh Rudy Salim ke Hotman? Sehingga oleh Hotman dinarasikan saya mengemis katanya. Ada isi chat saya buktikan itu di media sosial bahwa saya tidak mengemis, mereka lah yang mengemis. Rudy Salim lah yang mengemis kepada saya agar saya diminta untuk podcast. Dan tayangannya sekarang ratusan ribu. Tayangannya di YouTube-nya Rudy Salim. Bukan saya mengemis, Rudy Salim dengan manajemen yang mengemis kepada saya. Karena saya sedang viral. Gitu, ya. Bukan saya mengemis. Saya bukan pengemis, saya cucu Sultan. Dari mana Sultan mengemis? Dan saya sudah berkali-kali bicara pada saat podcast, saya bilang, Rudy saya mau beli Ferrari dan Lamborghini kamu. Tunggu saatnya. Karena memang saya ada transaksi tanah yang nilainya juga ratusan miliar. Memang saya mau beli niatnya. Gitu. Berarti abang merasa dimalukan ya? Maksudnya bukan dimalukan, saya nggak pernah malu, tapi saya merasa difitnah, ya, dan direndahkan martabat saya sebagai pelanggan atau konsumen dari Lamborghini dan Ferrari. Berarti itu alasan abang mengosomasi Rudy Salim? Ya, saya mensomasi dan saya menyurati PT Ferrari Internasional yang ada di Italia. Saya menyurati PT Lamborghini Internasional yang ada di Italia. Dan saya juga menyurati PT Lamborghini dan Ferrari yang ada di Aceh Tenggara. Dan saya juga menyurati PT Lamborghini dan Ferrari yang ada di Indonesia. Karena ini akan menjadi presiden buruk bagi penjualan Ferrari dan Lamborghini Indonesia. Gitu loh. Saya seorang konsumen yang berniat ingin membeli loh. Bahkan dalam celutukan saya itu saya sempat bercanda sama Rudy Salim. Saya bilang kalau 30 miliar murah, ada nggak yang 100 miliar? Dan itu benar. Saya mau membeli seharga 100 miliar kalau memang ada. Karena saya ada transaksi tanah nilainya ratusan M. Apa salah saya di situ? Gitu. Karena juga keterlibatan ke Hotman Paris juga ya bang? Iya, karena kenapa bisa dibocorin ke Hotman Paris yang menjadi rahasia pribadi? Kok bisa menjadi konsumsi publik? Gitu loh. Masalah transportasi untuk staf-staf saya itu, masalah makanan hoka-hoka bento untuk staf-staf saya itu. Saya demi Allah, demi Rasulullah, haram lidah saya kalau saya makan itu.
Haram. Demi Rasul, saya lagi puasa. Nggak ada yang saya makan. Karena saya mau membahagiakan staf-staf saya. Kalau you butuh saya ada pengawal, ada supir, ada staf saya, silakan. You punya duit, undang saya. You nggak punya duit, nggak usah buka podcast. Kalau lu nggak mampu, Rudy Salim, untuk buka podcast, hanya dengan uang 6 juta aja lu keluar-keluar, lu nggak usah buka pabrik Lamborghini atau lu nggak usah buka showroom Lamborghini dan Ferrari. Itu memalukan brand besar di dunia. Itu mobil brand besar loh. Mobil Lamborghini dan Ferrari itu harusnya menuntut Rudy Salim dan Hotman Paris. Kenapa? Karena ini bukan masalah 6 juta, ini ada kausalitas. Ada kaitan satu sama lain. Saya membuat podcast di depan Lamborghini dan Ferrari yang ingin saya beli. Gitu. Dan saya sudah menunjukkan beberapa dokumen saya untuk transaksi penjual belian tanah saya, jual beli tanah saya. Di depan Rudy Salim, di depan Lamborghini itu. Dan saya sudah bilang kalau ini dibayar, saya bayar Lamborghini Anda. Bahkan saya mau beli 10 unit Ferrari dan Lamborghini. Gitu. Sudah niat ya, Bang? Udah niat memang. Dan niat saya itu harusnya di backup terus, di follow up terus oleh si Rudy. Jangan melihat karena penampilan saya begini saya dianggap dia tidak punya uang. Salah itu bukan jiwa marketing namanya. Kalau jiwa marketing itu setiap ada orang yang berniat, langsung dia merayu terus. Itu jiwa marketing. Ini bukan merayu saya untuk membeli Lamborghini dan Ferrari, malah saya dijelekan oleh Rudy Salim melalui Hotman Paris. Kan lucu, ini kan akan menjatuhkan brand Ferrari dan Lamborghini yang begitu besar di Indonesia ini. Orang sedang sedang tertarik loh untuk memberi Lamborghini, termasuk saya. Karena banyak iklan-iklan Lamborghini dan Ferrari, akhirnya saya tertarik untuk memberinya. Gitu. Wallahi demi Rasul, saya akan membeli Lamborghini dan Ferrari. Saya udah niat. Berarti nanti Abang buktikan ya? Saya akan buktikan. Kalau tanah saya dibayar, saya akan beli. Oke. Itu janji saya. Tapi hari ini, saya mensomasi Rudy Salim, dan saya memberikan surat kepada Ferrari dan Lamborghini di Itali. Per kapan Bang somasi? Hari ini. Udah dikirimkan? Udah. Oh, Bang, tapi ada penyesalan gak sih setelah menghadiri podcast Rudy Salim akhirnya berbuntut seperti ini gitu? Nggak ada penyesalan, nggak ada. Karena udah terjadi kan, orang yang nggak pernah menyesal. Tetapi saya ingin memberikan ya edukasi kepada masyarakat atau advice ya atau pencerahan lah ya, membuka cakrawala berpikir bahasa Indonesia bahwa inilah moral dan mental anak Indonesia. Sudah sebesar dan sekelas Rudy Salim aja udah begini kelakuannya. Padahal dia itu marketing paling besar loh di Indonesia, masalah Lamborghini dan Ferrari. Tapi kok jiwanya jiwa kampungan gitu loh. Nggak elegan banget, nggak sesuai dengan merek Lamborghini dan Ferrari yang ada yang disemat di dalam dirinya. Kok sekelas Rudy Salim teriak-teriak, sudah ngundang orang, sudah ngasih, sudah sepakat uang operasional 6 juta, kok teriak-teriak gitu loh, nggak malu sama Lamborghini sama Ferrarinya. Kan ini akan menjatuhkan kredibilitas Ferrari dan Lamborghini di Indonesia. Orang akan berpikir, ngapain gue beri ke orang buat Pak? Walaupun dia punya duit lebih, kalau udah nggak respect sama marketingnya nggak akan beli Lamborghini, percaya saya. Nggak akan beli Ferrari. Semua orang Indonesia ini berduit, nggak ada yang norak. Gitu. Nggak mesti harus gini-giniin berlian kayak Hotman baru dia bilang terstigma dia orang berduit. Bahwa Firdaus nggak gini-giniin berlian, nggak punya duit, nggak juga. Gitu loh. Semua proses itu berjalan. Hari ini Hotman punya duit, besok dia sakit mati ya kan? Saya gantian. Saya punya duit, lalu saya kaya raya. Kan gitu bisa. Itu jalan Tuhan. Begitu. Abang merasa didiskriminasi nggak sih Bang sama Rudy Salim sendiri? Maksudnya, enggak. Dengan dia akhirnya membocorkan ke Hotman. Enggak. Gitu. Saya anggap itu hal yang bodoh. Orang selevel dia melakukan hal yang bodoh, berteriak-teriak seakan-akan dia rugi 6 juta. Kan hal yang bodoh. Lamborghini puluhan miliar, Ferrari puluhan miliar, 6 juta diteriak-teriak, diketawain orang Pak. Sementara saya, orang yang direndahkan oleh dia, udah 9 rumah yang saya kasih ke staf saya. Ya, hektaran tanah yang saya kasih ke staf saya. Itu buktinya ada. Ya, 8-9 rumah. Gitu. Lah ini baru duit 6 juta, memalukan sekali. Gitu loh. Ditagihnya gimana Bang? Nggak ada yang nagih, nggak ada. Ini bukan tagih, kamu ngerti gak? Dia teriaknya bukan ditagih sih, teriak dia. Hotman Paris menyatakan di media sosial, kan kamu
kamu wartawan, masa kamu nggak baca Ya, berita? maksudnya ngikutin, maksudnya teriaknya. Kamu nanya saya parameternya apa kalau kamu nggak ngerti? Nyindir. Kan kamu nanya tentang itu, Iya, kamu iya. berarti udah nonton kan videonya? Iya, iya. Kok udah nanya saya, kamu nanya lagi ke saya? Bukan, ya. Berarti kamu nggak nonton beritanya. Maksudnya lewat Rudy Salim apa lewat Hotman, berarti lewat Hotman Paris Menyindir. membuli saya di media sosial dengan mengatakan bahwa saya mengemis-ngemis uang 6 juta. Hmm. Tapi Bang, kembali lagi nih dengan Hotman yang mungkin kan Mengemis-ngemis uang ke Rudy Salim senilai 6 juta. Padahal saya nggak mengemis-ngemis. Oh. Rudy Salim dah mengemis-ngemis agar saya bisa podcast di tempatnya. Ada bukti WA-nya ada. Oke. Bang, kembali lagi dengan Bang Hotman ya. Mungkin masih menyindir Abang. Terus sekarang kan sebentar lagi menjelang persidangan selanjutnya ya. Ini Abang melihatnya gimana sih kan? Sebentar lagi menjelang sidang, kalau sebentar lagi dia mati karena sakitnya gimana? Jangan mendahului Allah. Jangan bilang persidangan dulu. Sebentar lagi dia sehat, gitu dulu. Kalau dia bilang persidangan kan masih 4 hari lagi. Kalau dia besoknya mati, jangan bilang dulu, jangan dahului Allah. Iya. Jangan mendahului Allah. Jadi sekarang kan dia sedang berobat, perawatan. Mudah-mudahan dia sembuh ya Bang gitu. Baru ya amin, dia sembuh. Jangan mendahului Allah dia sebentar lagi hadir persidangan, jangan. Tahu-tahu dia mati kan kita nggak tahu hari esok. Hari apa tuh nggak ada di kalender. Bener. Ya. Oke. Tapi gimana nih Bang? Mungkin dia lagi perawatan, lagi maksudnya penyembuhan, tapi masih sempat-sempatnya mengomentari Abang, menyindir Abang, bahkan mengomentari juga Ahok. Ahok, gitu. ya. Seperti apa nih Abang melihatnya? Saya udah pernah bilang, ya. Orang kalau udah mendekati meninggal, biasanya nih, ini biasanya orang kalau udah mendekati meninggal, hal aneh akan dilakukan, hal yang nggak mungkin. Contoh, dia kembali ke kanak-kanak, ya kan? Kembali seperti kanak-kanak, ya kan? Yang kedua, dia akan berbicara ya hal yang nggak penting sebenarnya dibicarakan. Dia akan bicara membabi buta, gitu. Orang yang dalam kondisi sakit parah atau ingin meninggal, biasanya seperti itu. Jadi kalau kata orang Betawi ngabisin, jadi ngeselin orang sedunia gitu. Tapi nggak tahu ya, mudah-mudahan dia sehat walafiat. Tapi biasanya kalau orang pengen meninggal begitu kelakuannya. Soal ini Bang, yang katanya viral sekarang Bang, yang utang 500.000 itu gimana Bang? Yang menjadi Bang Hotman dulu menjadi seperti itu. Sekarang kamu datang ke tempat saya, ke kantor saya, ke rumah saya, ada nggak orang lagi utang? Ada nggak? Itu aja. Kan orang sedunia tahu rumah saya di BSD, kantor saya ada 5, alamatnya jelas semua. Tempat nongkrongan saya orang tahu semua. Dan kalau emang orang itu merasa saya utangin, kirim aja alamatnya. Di mana alamatnya, siapa yang utang. Dan atau ke Hotman Paris saja, kan Hotman Paris bersedia membayar berapa kali lipat. Datang aja, laporin saya ke polisi kalau saya hutang sama dia. Gitu. Kan ini kan hanya akun yang nggak ada kejelasannya, hanya mengutip bahwa saya berhutang, Menggiring opini. Mana tahu itu akun fake. Kalau memang pun benar, bawa. Karena saya nggak pernah merasa berhutang. Bawa ke sini, apalagi 500.000 Pak. Rumah saya terbuka lebar. Nih, Anda lihat rumah saya 24 jam terbuka. Ada yang mau nagih utang silakan ke sini. Berarti itu enggak ya Bang ya? Maksudnya itu masih Saya nggak pernah merasa, saya nggak pernah merasa. bazar-bazarnya Hotman nggak sih Bang? Nggak tahu kalau itu, saya nggak mau fitnah. Yang jelas, masalah seperti ini harusnya nggak perlu dibahas oleh pengacara internasional. Tapi kan saya bilang lagi kembali, ini biasanya orang yang kayak begini udah deket meninggal gitu loh. Udah ngabisin kalau kata orang. Karena hal yang nggak penting diomongin. Itu biasanya kalau menurut kita, tradisi-tradisi kita, itu biasanya orang ngabisin. Hal yang nggak penting diomongin lah, ini ntar main celok ke sana ke Ahok lagi, Ahok diomongin ntar belok lagi ke sana, itu lama-lama nggak karu-karuan. Itu ada dua, kalau nggak sakitnya parah, kalau nggak mau meninggal, gitu. Oke, Bang, tapi mungkin di kemudian hari atau di masa yang akan datang lah ya, setelah kasus ini mungkin sudah mereda, apakah mungkin Abang ada, maksudnya kayak perdamaian, bukan damai sih? Saya nggak akan pernah damai sama Hotman, haram kafir saya. Saya udah haramkan, dunia akhirat saya nggak akan pernah damai sama Hotman. Kenapa nih? Sudah saya haramkan, udah itu aja. Kalau haram kan nggak perlu ditanya lagi. Kenapa? Haram, najis wastakbala, najis harbi. Saya damai dengan Hotman. Saya udah anggap najis harbi. Jangan damai, dekat dengan dia aja saya anggap najis. Apa terlalu sakit hati atau gimana? Tidak sakit hati. Saya udah gariskan, Hotman adalah orang yang saya harami di dunia ini untuk berdamai. Dan sudah saya najisin untuk dekat dengan dia. Itu dari kapan? Udah lama. Oh. Beberapa hari lalu ya. Oh, jadi emang tidak ada ya, tidak akan Nggak ada berdamai atau bersilaturahmi Nggak ada. dengan dia. Apapun cara dia saya hadapin. Oke. Ada pesan gak sih Bang untuk Rudy Salim dan Hotman Paris? Kalau Rudy Salim kan saya udah somasi melalui manajemennya. Nanti surat somasi saya kirim.
dan surat keberatan saya juga saya udah kirim ke Ferrari Internasional di Itali, Ferrari Internasional di Lamborghini Internasional di Itali juga. Nanti saya cari aset anggarannya yang mana, saya kirim juga, termasuk Ferrari dan Lamborghini Indonesia. Saya kirim surat keberatan karena saya adalah konsumen Ferrari dan Lamborghini yang mau beli. Baru sekali mau beli aja udah begini marketingnya. Bagaimana mau maju nih perusahaan? Bisa merusak nama Ferrari dan Lamborghini. Dan harusnya Lamborghini dan Ferrari kalau punya integritas dan punya jati diri, dia tegur Rudy Salim. Kenapa Lamborghini dan Ferrari buat main-mainan? Hancur loh brand mereka. Bisa hancur. Apalagi persaingan mobil sekarang kan lebih berat di dunia. Bisa hancur dengan ulah-ulah seperti ini. Untuk Bang Hotman sendiri mungkin Bang ada pesan? Nggak ada pesan, nggak ada pesan. Biarin aja dia ditegur Tuhan deh, masa bodoh. Sekarang kan dia menyerang saya, tahu-tahu jalan Allah lain kan. Dia sekarang lagi ribut sama Ahok dan pengikutnya. Jadi gue bilang rasain aja lo. Udah sakit, diserang sono serang sini, ya udah kan gue tenang-tenang aja. Oke. Bang, tapi ini menjelang sidang ke depan di Kamis yang katakan Hotman juga harus dihadirkan gitu kan. Abang seperti apa nih melihatnya, kan masih perawatan juga, apakah kemungkinan dia hadir atau seperti apa? Kan gue bilang jangan ngomongin sidang, besok kalau dia meninggal gimana sih lo? Ntar aja ngomongin sidang, ntar pas deket-deket. Jangan mendahului Allah, ini sidang masih lama, masih berapa hari lagi. Itu Enggak usah bilang menjelang. Hari ini kita lihat kondisinya, kita doain dia biar sembuh. Kalau dia besok meninggal gimana? Kok lu ngomongin sidang-sidang dulu? Ya bisa prediksi abang. Nggak bisa prediksi. Kalau gue tetap ngelihat yang sekarang, dia masih ngos-ngosan, napasnya masih tersengal-sengal, dia masih di Singapura, mungkin berobat jalan, dan dia telah keluar dari ruang yang mahal, ruang penginapan yang mahal, dan dia pindah ke hotel yang murah. Gitu. Oh iya, hotel yang murah Bang? Iya dong, kan menurut gua hotel lebih murah daripada rumah sakit yang dia bilang. Kan dia bilang, saya 190 juta sehari atau berapa tuh? 160 juta ya sehari. Tahu cuma 2 hari keluar, kan gitu. Berarti kan dia duitnya terbatas. Beda sama gue, waktu istri gue sakit, ya, gue sewa Presiden Suite di atasnya VVIP di rumah sakit selama 1 bulan. Waktu istri gue sakit, dan gue nggak pernah nawar. Gue bilang sama dokter, sampai selesai ya dokter, seharinya 8 juta sampai 9 juta di luar obat. Presiden Suite selama 1 bulan full sampai selesai. Jadi mana yang lebih kaya? Gua apa Hotman? Hotman baru berapa hari di rumah sakit mahal dia keluar pindah, bawa anjing ke depan orchard depan mana? Napasnya masih tersengal-sengal. Mana yang banyak duit? Dia apa gua? Kan gue bilang dia tuh udah kalah segala-galanya dari gua. Jadi kita sebenarnya nggak usah ngomongin itu dari tadi. Tapi karena kalian minta penjelasan klarifikasi masalah nasi warteg atau apa tadi itu yang 500.000, ya udah gue jelasin. Kalau masalah kompetitor abang yang lain gimana Bang? No comment atau seperti apa nih? Mungkin yang mana tuh? Yang lagi enggak, mereka enggak selevel gue. Sekarang orang sedang membahas masalah gue dengan Hotman. Karena dari semuanya sejajar. Berarti menurut abang dia pansos nih, menurut abang? Hotman Paris nyari panggung sama gue. Ya yang lain? Yang mana? Oh enggak, gue nggak bicara itu. Itu gue anggap sampah semua udah. Biar aja dia cari panggung di kasus. Walaupun ngajak duel nih Bang? Enggak. Gue nggak tertarik ya. Itu isu murahan semua itu. Bang, ini tapi menarik nih. Abang kan bilang katanya keturunan sultan. Iya. Ini kursinya emang selalu ada ya? Apa emang keturunan sultan harus memakai kursi seperti ini di rumahnya? Kursi kayak begini gue rasa beli di Cilacap juga banyak kali, beli di Jepara banyak loh. Kait-kait sama sultan lagi. Serah gue lah gue beli kursi apa. Kadang-kadang nggak ada aja. Mungkin kan karena keturunan ya kak, sultan mau bebas, mau tidur di tikar, ya mau kan, duduk di balai. Beda gitu. Iya, apakah ya elah. mungkin emang enggak kayak gitu. Enggak kayak gitu. Jadi memang menarik aja kursi. Iya menarik aja, karena seneng aja gue kayak begini-gini. Berarti ciri khas sendiri ya. Iya. Serah lu aja dah. Lu goreng-goreng lagi. Oke, Bang.